Trump supaya diklaim dicap sebagai juru damai, padahal rudal masih terus meluncur ke Teheran maupun ke Tel Aviv? Ya, kalau kita melihat Presiden Trump, ini agak aneh. Karena apa? Presiden Trump ini menurut saya yang menginisiasi perang antara Israel dengan Iran. Kenapa saya katakan seperti itu? Pertama, ketika beliau akan menjadi presiden, beliau mengatakan masalah Gaza akan saya selesaikan dengan menyerang Iran. Karena apa? Trump tahu bahwa Iran ada di belakang Hamas, di belakang Hezbollah, dan di belakang Houthi. Kedua, pada waktu beliau menjadi presiden, atas inisiatif dari Oman, Amerika Serikat membuat perundingan dengan Iran untuk senjata nuklir Iran. Berproses sampai pada satu titik akan deadlock. Lalu Presiden Trump mengatakan, saya akan serang Iran kalau sampai ini deadlock. Dan ternyata memang deadlock. Nah, pertanyaan bagi kita, apakah Amerika Serikat punya dasar hukum langsung menyerang Iran? Tidak punya. Lalu dasarnya apa untuk bisa menyerang Iran? Dia minta Israel. Jadi Israel sebagai proksi Amerika Serikat untuk melakukan serangan ke Iran. Dasarnya pasal 51 Piagam PBB. Dia mengatakan bahwa kita menduga adanya senjata nuklir. Karena ada senjata nuklir, maka saya melakukan apa yang disebut sebagai anticipatory self-defense. Sebelum saya diserang, saya menyerang duluan. Itu yang dilakukan. Dan kita tahu target dari pihak Israel ada 3. Pertama, instalasi nuklir yang diduga digunakan oleh Iran untuk mengembangkan senjata nuklir. Kedua, ilmuwan Iran yang berkaitan dengan nuklir. Yang ketiga, garda revolusi, pemimpin garda revolusi Iran. Maka setelah serangan itu, Presiden Trump mengatakan, sekarang kita punya kesempatan untuk melakukan perundingan dengan pihak Iran karena pucuk pimpinannya yang selama ini menurut dia menghalang-halangi sudah diselesaikan. Nah, ketika Israel sudah menyerang, Iran mengatakan, loh tunggu dulu, menurut pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, maka negara-negara itu wajib untuk menahan diri, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap negara lain. Kedua, memangnya kami sudah punya senjata nuklir? Dari mana Anda bisa verifikasi? Jangan-jangan seperti pada waktu Bush Junior menyerang Irak. Katanya ada mass weapon of destruction, senjata biologis yang dikembangkan. Setelah masuk ke Amerika, menurunkan Saddam Hussein, tidak ditemukan. Nah, jadi pihak Iran mengatakan kami nggak ada. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 51 Piagam PBB, Iran melakukan serangan ke Israel. Dan serangan itu memang tidak ke sipil. Serangan itu ditujukan ke instalasi-instalasi militer di Israel. Meskipun Ada korban jiwa? ada korban jiwa, sipil di situ. Itu yang disebut sebagai collateral damage. Nah, serang, tiba-tiba Amerika Serikat bilang, Presiden Trump, saya akan menentukan dalam 2 minggu ke depan apakah masuk atau tidak masuk. Tapi keesokan harinya dia melakukan pemboman itu. Isfahan, Isfahan, dia